Hai geng, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kita bertemu lagi di channel kita tercinta. Kali ini kita ke video request geng tentang suku Bulungan. Tapi sebelum kita ke sana jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Oke geng, ada kawan kita yang bertanya tentang suku Bulungan. Jadi kita akan kupas sedikit tentang suku Bulungan yang merupakan kelompok etnis di Kalimantan Utara sekarang atau Kaltara yang menduduki wilayah Kesultanan Bulungan dulunya. Seperti pesisir di Kabupaten Bulungan, kemudian Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau. Sejarah suku Bulungan ini, geng, tentu saja berkaitan erat dengan legenda mengenai kelahiran Kesultanan Bulungan yang dulu itu menjadi pusat pemerintahan di wilayah ini. Langsung saja kita cek it out. Sebelumnya kita sudah pernah ulas tentang peristiwa Bulungan ya, yang kemudian meruntuhkan Kesultanan Bulungan. Sejarah terbentuknya masyarakat di Kalimantan Utara ini, geng, khususnya Bulungan ya, ini tidak lepas dari cerita legenda asal-usul keberadaan mereka. Jadi cerita-cerita yang berisi tentang kisah-kisah orang-orang terkemuka mereka, kemudian peristiwa-peristiwa penting yang itu disampaikan dari mulut ke mulut selama beberapa generasi lah. Hal ini bisa kita pahami karena suku Bulungan juga pada dasarnya adalah suku yang penutur, artinya menyampaikan sesuatu itu dari mulut ke mulut. Mereka belum, saat itu ya, mereka belum mengenal tentu saja tulis menulis, abjad, alfabet. Jadi hal itu masuk kemudian setelah agama Islam masuk dan berkembang di Bulungan, serta secara mayoritas kemudian dipeluk oleh suku Bulungan. Barulah mereka kemudian mengenal tulis menulis huruf Arab murni ataupun huruf Jawi atau Arab Melayu ya. Jadi geng, konon asal-usul cerita suku Bulungan ini dimulai dari kisah kehidupan Kuanyi, seorang kepala suku Dayak Hupan di sana atau Dayak Kayan Uma Apan. Jadi mereka tinggal di hilir Sungai Kayan yang mula-mula itu sebenarnya mendiami sebuah perkampungan kecil yang penghuninya itu hanya terdiri dari kurang lebih 80 jiwa. Di Sungai Payang, cabang Sungai Bujungan. Kemudian geng, kita lanjut. Sampai masa tuanya, Kuanyi ini ternyata belum dikaruniai seorang anak pun. Jadi pada suatu hari, ketika Kuanyi ini berburu di hutan, dia mendengar suara aneh, geng. Anjing berburunya itu menyala keras ke arah sebatang bambu betung ya, dan sebutir telur itu di atas pohon jemilai. Karena penasaran, geng, dia kemudian bambu betung dan sebutir telur itu kemudian dibawanya pulang dan diletakkan di perapian dapur. Nah, keesokan harinya itu kedua benda ini, bambu betung dan telur itu kemudian berubah, geng, menjadi dua sosok bayi. Bayi-bayi mungil lah, laki-laki dan perempuan. Nah, akhirnya Kuanyi dan istrinya ini kemudian memberi nama Jau Iru yang artinya si guntur besar pada bayi laki-laki tadi, dan Lemlai Suri pada bayi perempuan. Kemudian kedua bayi ini dipelihara dengan baik sampai mereka dewasa lah. Peristiwa aneh ini, geng, oleh masyarakat kemudian dinamakan Bulungan atau bambu dan telur. Jadi pada perkembangannya menjadi Bulungan. Versi lain itu menyebutkan Bulungan berasal dari perkataan Bulu Tengong ya, karena perubahan dialek dari bahasa Bulungan kuno ke bahasa Melayu menjadi Bulungan, seperti yang sering kita dengar sekarang, yang tentu saja sampai sekarang masih digunakan lah. Karena keduanya bukan saudara kandung, geng, maka ketika dewasa mereka pun dinikahkan oleh Jua Anyi. Jadi sejak itu keturunan dari pasangan Jau Iru dan Lemlai Suri ini menjadi pemimpin suku berturut-turut, mulai dari putranya Jau Anyi, kemudian Paren Jau, Paren Anyi, putri Pren Anyi yaitu Lahai Bara yang bersuamikan Wan Peren. Nah,
Pada masa pemerintahan Lahai Bara, geng, menurut penuturan sumber tradisional masyarakat suku Bulungan ya, jadi terjadi sebuah peristiwa ajaib, geng. Jadi saat itu, pada saat kematian ayahnya, Paren Anyi tiba, Paren Anyi itu berpesan kepada putrinya Lahai Bara untuk menguburkan jenazahnya dalam sebuah peti atau lungun ya, ke arah hilir Sungai Kayan. Ternyata, geng, apa yang terjadi? Saat kematian Paren Anyi, tidak seorang pun warga yang menyimpan perahunya di daratan. Oleh karena itu, Lahai Bara kemudian berjalan dari pesisir itu berputar sampai ke arah hilir Sungai Kayan sambil menyeret dayung atau besa miliknya itu, sambil menyeret lungun atau peti mati ayahnya tadi. Riwayat lain, geng, itu menyebutkan bahwa Lahai Bara itu menyeret dayungnya mulai dari tepi sebelah barat menuju tepi sebelah timur Tanjung Sungai Payang. Dari situ putuslah tanah bekas goresan dayung itu tadi. Akibatnya apa yang terjadi, geng? Sebuah keajaiban. Jadi bekas seretan dayung Lahai Bara itu justru membelah kawasan itu tadi dan menghasilkan sebuah daratan baru yang dinamakan Pulau Mayun atau Pulau Hanyut lah. Terletak di muara Sungai Batang di hulu kampung Long Pelban. Jadi tempat ini, geng, kemudian dianggap keramat oleh para bangsawan Bulungan. Jadi kemudian seorang controller Van Bulungan yang bernama Myers tahun 1921 sampai tahun 1922 itu mengirim sebuah ekspedisi untuk membongkar kawasan ini, kawasan pekuburan batu ini ya, yang ada di tempat tadi itu, dengan tujuan agar kawasan itu dapat dilalui oleh bangsawan Bulungan. Namun tidak begitu lama, geng. Kemudian kontrol tadi ini diserang penyakit yang hebat. Sehari kemudian dia meninggal. Selain itu, geng, ada pula peninggalan lain. Jadi sumber tradisional Bulungan itu menyebutkan ada sebuah mandau atau parang tradisional suku Dayak itu ya, yang diberi nama batu besi keluh, itu sejenis obsidian itu ya, batu kaca berwarna kehitaman yang terbentuk dari lahar cair yang cepat membeku. Ada pula yang menyebut batu besi keluh ini merupakan serpihan dari pecahan batu meteor. Lahai Bara ini, geng, kemudian mempunyai 2 orang anak. Anak laki-laki itu bernama Sadang ya, dan perempuan itu bernama Asung Luan. Jadi Sadang ini kemudian tewas saat desa mereka itu diserang oleh suku Kenya dari Sarawak yang dipimpin oleh Sumbang Lawing. Adiknya yang perempuan tadi, Asung Luan, itu melarikan diri ke pedesaan di hilir Sungai Kayan yang kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Datu Mencang, seorang perantauan dari kerajaan Brunei yang mencari tanah baru untuk membangun kerajaannya. Nah, pertemuan mereka inilah kemudian memunculkan benih-benih cinta ceritanya. Tapi, geng, Asung Luan tadi memberikan syarat kepada Datu Mencang ini sebelum berkeinginan untuk menikahinya, yaitu agar terlebih dahulu untuk mengalahkan Sumbang Lawing yang menyerang desa mereka tadi. Jadi sesuai dengan syarat yang diajukan oleh Asung Luan inilah kemudian dalam sebuah pertarungan, geng, pertarungan adu ketangkasan itu ya, pada akhirnya Sumbang Lawing itu berhasil dikalahkan. Kemudian Datu Mencang dan Asung Luan pun bisa melangsungkan pernikahan mereka yang akhirnya melahirkan suku Bulungan ini. Datu Mencang ini kemudian memimpin suku Bulungan dan bergelar Satriawara. Sejak itu kemudian Islam berkembang di daerah Bulungan ini ya, yang pusat pemerintahnya itu di Busang Arau. Jadi, geng, Datu Mencang ini kemudian menikahkan anaknya yang bernama Kenawai Lumu itu dengan bangsawan Kesultanan Sulu, Filipina Selatan. Dan kemudian menyerahkan kekuasaannya itu kepada menantunya Singa Laut. Selanjutnya dari sinilah kemudian kekuasaan Kesultanan Bulungan itu berlangsung secara turun-temurun. Berturut-turut kemudian diperintah oleh Wira Kelana. Kemudian pucuk pimpinan itu dilanjutkan ke Wira Digedung, yang semasa kepemimpinan itu berhasil, geng, itu memindahkan pusat pemerintahan itu dari Busang Arau itu ke Limbu atau Long Baju. Nah, pada periode ketiga, geng, masyarakat Bulungan itu menggunakan sistem kesultanan. Kemudian, jadi pada masa itu Islam itu mulai berkembang lantaran hubungan dekat penguasa itu dengan para perantau Arab di Demak. Sultan pertama Bulungan itu bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin. Kemudian dia digantikan oleh anaknya Haji Ali yang bergelar Sultan Alimuddin. Nah, suksesor Haji Ali adalah Haji Muhammad yang bergelar Sultan Muhammad Kaharudin. Kemudian diteruskan lagi oleh anaknya Sikiding
dengan gelar Sultan Muhammad Jalaluddin. Tidak lama kemudian, geng, si Kiding ini meninggal dan digantikan oleh Sultan Muhammad Kaharudin. Nah, penerus mahkota berikutnya adalah Datu Alam dengan gelar Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil. Namun karena dianggap melanggar perjanjian dengan Belanda, kemudian dia diracun dalam sebuah jamuan di Istana Bulungan pada tahun 1875. Penggantinya kemudian adalah Ali Kahar yang bergelar Sultan Kaharudindia. Jadi pada masa itu geng, Belanda begitu kuat menanamkan pengaruhnya itu. Sehingga pada Juni 1878 ditandatanganilah sebuah perjanjian yang memberi wewenang kepada penjajah untuk menentukan kebijakan Sultan Bulungan tadi, termasuk dalam urusan pajak. Nah, sebagai imbalannya apa geng? Keamanan Sultan itu kemudian dijamin oleh kerajaan Belanda. Kekuasaan Sultan Kaharudin II itu kemudian diteruskan oleh menantunya Si Gieng yang bergelar Sultan Azimuddin. Jadi setelah meninggal, kekuasaannya kemudian dilanjutkan oleh putri Sibut, jadi dampingi oleh Datu Mansur. Sultan kemudian yang merintah adalah Datu Belembung, putra sulung Sultan Azimuddin tadi. Jadi gelarnya itu Sultan Maulana Muhammad Qasim al-Din atau Sultan Qasimuddin. Dia kemudian mengambil kebijakan dan langkah-langkah anti Belanda geng ternyata. Jadi seperti mendukung penghapusan upeti dan penghilangan penyebutan tamu-tamu Belanda ke kapal sebelum merapat di pelabuhan. Sultan ke-10 ini juga kemudian menentukan kebijakan politik bisnis bagi kepentingan Kesultanan Bulungan dengan memanfaatkan hasil hutan dan perikanan geng. Jadi setelah ditemukannya sumber minyak di Pulau Tarakan tahun 1902. Kesultanan Bulungan itu makin mencapai puncak kejayaannya, geng. Jadi rakyat bangga dengan sultan muda yang satu ini nih. Tapi sayang, geng, dia kemudian meninggal terkena peluru nyasar ketika berburu pada tahun 1925. Kemudian penggantinya adalah Datu Mansur sendiri. Jadi sesudah putra Sultan Qasimuddin yang bernama Ahmad Sulaiman kembali dari tugas belajar dari Sumatera sana, Datu Mansur ini kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan yang berhak ini. Tapi geng, Sultan ke-12 ini tidak lama berkuasa karena mendadak meninggal pada tahun 1931. Kemudian dia digantikan oleh Sultan Muhammad Jalaluddin II. Nah, inilah Sultan yang terakhir di Bulungan ya, karena pada periode ini dibangun istana ketiga di Tanjung Palas. Pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler oleh Ratu Wilhelmina kepada Sultan. Jadi pelaksanaan upacara Biro pertama itu selama 40 hari 40 malam, geng. Jadi pembumihangusan Tarakan oleh tentara Jepang untuk mengusir Belanda dan pendaratan tentara sekutu atau Nika. Pemerintah Indonesia sendiri geng, kemudian mengangkat Bulungan menjadi daerah istimewa pada 1948. Jadi dengan Sultan Muhammad Jalaluddin sebagai kepala daerah istimewa yang pertama ya. Kemudian bendera merah putih itu pertama kali berkibar pada 17 Agustus 1949 di sana. Kemudian pada 1958 Sultan terakhir Bulungan itu meninggal, geng. Nah, sejak periode ketiga ini raja-raja Bulungan dan keluarga mereka menganut agama Islam. Namun sebagaimana suku-suku tradisional yang lain di Kalimantan lah ya, orang Bulungan juga tetap menghidupkan praktek-praktek pendahulu mereka, geng, nenek-nenek moyang mereka. Jadi misalnya tuh ya, praktek kepercayaan yang masih dilakukan oleh suku Bulungan itu persembahan sesaji ketika ada anggota masyarakat yang membuka ladang, seperti nasi rasul atau ketan mirip tumpeng tuh, tetapi ujungnya itu ada seperti parabola itu. Jadi mereka juga percaya pada tanda-tanda alam, pada perilaku binatang seperti burung, biawak, ular dan beberapa lain lah. Suku Bulungan juga, geng, ini masih melakukan beberapa upacara tradisi para pendahulu lah, para nenek moyang itu. Seperti acara birau ya, dalam bahasa Bulungan tuh birau itu artinya pesta besar. Pesta ini memang dirayakan dengan sangat meriah, geng, oleh semua masyarakat di Bulungan lah. Jadi walaupun pada awalnya perayaan birau ini hanya dilaksanakan pada masa Kesultanan Bulungan dalam ketika mereka melakukan syukuran ke saat anak-anak raja itu sunatan atau hitanan ya. Tapi untuk melestarikan adat istiadat dan menciptakan daya tarik pariwisata itu, upacara birau ini kemudian diselenggarakan tuh secara rutin. Bahkan itu menjadi agenda resmi pemerintah Kabupaten Bulungan kemudian hari. Tradisi yang lain adalah Lampi Sapot. Jadi upacara adat Lampi Sapot ini dikenal sebagai tradisi naik ayun, geng.
Jadi ini biasanya diadakan saat anak itu berusia sekitar 1 bulan lah, sampai kemudian para anak kecil ini, bocil-bocil ini bisa membalikan badan mereka. Nah, naik ayun ini dibuat berdasarkan ajaran Islam, yaitu seperti akikah. Tradisi ini sebenarnya sama aja dengan tradisi di Kalimantan yang lain lah, juga ada. Namun dalam tradisi Bulungan itu bahan-bahan yang harus disediakan itu cukup khas, unik. Ada ciri khas mereka tersendiri lah. Seperti nasi rasul 2 buah, itu berkaitan dengan gambaran perjalanan Safa dan Marwah. Jadi 1 buah kelapa itu biasa dibungkus dengan kain kuning, kelapa gading, sebuah lilin, bantal bayi kuning untuk anak bangsawan, dan putih untuk orang yang biasa-biasa saja. Kemudian ada 33 busak balai atau bendera bermotif ukiran tuh ya, yang diletakkan di 2 tiang besar. Teknis acaranya, anak itu dimasukkan secara simbolik ke dalam sapot oleh para tetua laki-laki. Lalu kemudian tetua perempuan, jadi setelah itu ada tarian-tarian jepen. Jadi sekarang tari jepen ini memang sudah jarang ditampilkan dalam ritual lampi sapot. Kemudian ada nasi rasul, itu dibagikan kepada tamu-tamu undangan itu ya. Biasanya itu acaranya itu sekitar 4 jam lah, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Itu geng, terkait dengan suku Bulungan, asal muasal suku Bulungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.